Dari sisi sebelah sana itu kanopi sliding otomatis nyambung sampai ke sini. Ini adalah kanopi matinya atau yang fixnya. Ini adalah louvre-nya. Nah, kita akan lihat sedikit louvre-nya, cara bukanya seperti apa. Pilot table ini pun juga kita buatnya proporsional. Kenapa? Karena di sini harus ada tempat akses untuk jalan. Di bagian kiri pun juga harus ada akses buat jalan. Sekarang ini kita sudah berada di area lantai 3, di mana kamar anaknya itu menarik banget karena size-nya tidak terlalu besar, tapi semua fungsi yang akan digunakan oleh owner sudah ada di sini. Kita akan review pelan-pelan. Dari bagian sini masuk dulu sedikit. Kita tutup sedikit pintunya. Di bagian sini adalah area lemarinya. Lemarinya ini ada di belakang pintu karena di belakang pintu ada sisi area untuk penyimpanan lemari. Lemarinya pun memanjang dari kiri sampai ke kanan. Ini adalah tempat pintu kaca aluminium untuk barang-barang display di bagian sini. Di bagian sini adalah area untuk sisi dalam untuk baju-baju gantung. Di sini adalah area untuk penyimpanan lagi untuk baju-baju lipat dan laci. Laci ini pun juga semuanya storage-nya pun juga difungsikan semuanya. Nah, posisi sampai atas karena saya nggak terlalu tinggi, jadi di atas itu sebenarnya bisa difungsikan untuk penyimpanan. Di bagian sini adalah tempat area sisi meja belajar. Jadi meja belajar ini ada tempat penyimpanan kiri dan kanan di sisi sudut sini. Ada area ambalan terbukanya. Di sini ada sliding. Ada sliding. Di bagian sini ada tempat untuk penyimpanan storage sisi atasnya. Di sini ada tempat meja belajarnya. Meja belajar itu juga ada ambalan. Jadi mejanya itu nggak terlalu bulky, nggak terlalu tebal. Di bagian sini adalah tempat untuk penyimpanan karena di sini udah lumayan banyak barang. Jadi mungkin aku nggak usah terlalu buka. Langsung lanjut ke bagian sini. Ini adalah area ranjangnya. Ranjang ini pun juga single bed, tidak terlalu besar, tapi posisinya sudah pas untuk anak tidur. Di bagian sini adalah tempat pintu kaca aluminium, ada 3 biji, 1, 2, 3 untuk tempat penyimpanan. Di sisi belakangnya ranjang ada penyimpanan lagi. Kita lihat dari situ, aku bukain dari sini. Nih, dari sisi belakang sini ada tempat penyimpanan. Jadi ada 2 penyimpanan, lucu banget memang gini. 1, 2, tempat penyimpanan juga. Nah, ini semuanya soft closing sebenarnya di sini. Nah, di bagian sini pun juga ada tempat penyimpanan karena sisi atas itu setengahnya dari sisi atas sana. Sisi bawahnya itu menggunakan sliding seperti ini. Langsung nyambung ke area kabinet lagi di bagian sini. Nah, ini adalah area kacanya doang. Langsung nyambung ke void belakang ini tempat area kaca temperednya yang langsung nyambung ke area void bawah. Jadi di area sini itu juga bisa kelihatan sisi atas sampai sisi bawah. Penyinarannya pun juga terang banget karena di sisi sekitar sini pun juga teralisnya dipasang. Jadi aman banget, nggak bakal ada orang masuk, tapi sirkulasinya masuk karena ada kawat nyamuk. Nah, sekarang kita akan review terakhir adalah area kamar masternya juga. Kita langsung ke area sebelah untuk melihat area kamar master. Yuk. Nah, sekarang ini kita sudah berada di area kamar master, di mana kamar masternya itu menarik banget karena posisinya itu ada di balkon sisi depan. Di sini adalah area tempat storage. Storage-nya lumayan banyak banget karena ini areanya dimaksimalkan untuk penyimpanan pajangan karena ini menggunakan pintu kaca aluminium. Tapi bedanya di sini itu menggunakan sensor. Jadi sensor ketika pintunya terbuka, sensornya baru nyala. Nah, kurang lebih seperti itu tuh sensornya nyalanya. Nah, di bagian sini pun juga sama. Ketika dibuka, sensornya nyala. Nah, kurang lebih seperti itu di bagian sini. Di bagian sini ada tempat rak sudutnya juga, ada rak sudutnya juga. Jadi ini nyala dari ujung ke ujung. Di bagian sini ada pintu kacanya juga, langsung nyala dari ujung ke ujung, dari atas sampai bawah. Di sini adalah ambalan terbuka. Ambalan terbukanya pun juga ada penyimpanan juga di sisi bawahnya. Jadi dimaksimalkan untuk storage saja. Di bagian sini adalah area kredenza TV-nya. Kredenza TV-nya ini pun juga lumayan besar. Jadi posisi itu untuk storage penyimpanan juga cukup banget. Di bagian sini adalah area untuk vanity. Vanity-nya ini pun juga lumayan besar banget. Ada area tall kabinet, tempat penyimpanan. Ada laci-laci juga di bagian sini. Dan yang paling menarik adalah pintu di bagian sini. Nah, pintu ini pun juga langsung akses ke walk-in closet. Walk-in closet ini pun juga posisinya itu besar banget. Karena posisinya itu ada penyimpanan lemari dan storage di bagian sini. Ini pun juga ada jendela yang langsung melihat ke bawah. Jadi area sini tuh terang, nggak lembab, dan sirkulasinya pun juga bagus. Posisi ketika tertutup, kita kasih itu seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk proyek kita di Eona BSD. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan proyek kita yang lainnya, follow terus Instagram, TikTok, dan YouTube Channel Blessing Interior. Kalau misalnya kalian melihat channel-channel YouTube kita untuk proyek-proyek yang lainnya yang sudah selesai, kalian bisa subscribe channel YouTube kita di Blessing Interior. Dan kalau misalnya kalian ingin buat custom interior dan renovasi rumah tinggal kalian seperti ini juga, boleh hubungi kita di bawah ini. Nama saya Andrian, I'll see you later, bye-bye.